Sebelum belajar, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Sandra dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Meskipun sudah lama kalian tidak bersekolah, tetapi kita harus menimba ilmu ya anak-anak. Dia termasuk tangan kanan Pak Rian. Nah, apakah kalian pernah mendengar ungkapan seperti itu? Apakah tangan kanan Pak Rian itu sebuah makhluk? Kok disebut dia? Nah, dalam studi kebahasaan, ungkapan tangan kanan itu disebut majas loh anak-anak. Hayo, kalian sudah pernah mendengar kata majas belum? Kalau belum, yuk kita belajar tentang majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Lebih mudahnya, kita bisa memahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan yang menghidupkan suatu kalimat. Contohnya, pada kalimat yang tadi ya, tangan kanan. Tangan kanan jika dilihat dari makna sebenarnya adalah anggota tubuh manusia. Benar tidak anak-anak? Nah, tetapi dalam kalimat dia termasuk tangan kanan Pak Rian. Nah, makna tangan kanan anggota tubuh itu hilang, tetapi berubah menjadi orang kepercayaan. Sampai sini sudah paham belum? Kalau belum, Ibu ulangi lagi ya. Majas itu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyengatkan sesuatu atau mempermudah sesuatu kita dalam berkomunikasi. Nah, di sini anak-anak ada beberapa jenis majas yang perlu kita pelajari. Majas itu sangat banyak, tetapi yang sering muncul atau yang sering dibahas itu ada beberapa. Di antaranya adalah ada majas perbandingan, seperti alegori, metafora, metonomia, litotes, hiperbola, pars pro toto, totem pro parte, dan eufemisme. Dan yang kedua ada majas sindiran. Yang paling sering muncul ini adalah majas ironi, sarkasme, dan sinisme. Yang ketiga ada majas penegasan. Di sini ada pleonasme, repetisi, dan aliterasi. Nah, contohnya sekarang anak-anak. Sekarang kita masuk ke contoh majas-majas yang sudah Ibu sebutkan tadi. Majas alegori ini adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kias atau penggambaran. Contohnya, hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Maksudnya apa? Nah, maksudnya hidup kita itu akan berubah. Kadang kita punya uang, kadang tidak punya. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua ada majas metafora. Majas ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Lah, memang buku ada kutunya? Kan tidak ya anak-anak. Maksudnya adalah dia gemar membaca, yaitu selalu dekat dengan buku. Selanjutnya ada majas metonomia. Majas ini menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan. Misalnya seperti merek dagang anak-anak. Nah, jamaah haji Indonesia pergi ke Mekah naik Garuda. Nah, Garuda ini salah satu merek dari maskapai penerbangan. Jadi nanti bisa pakai Lion, nah merek pesawat ya anak-anak. Bisa Batik, bisa Citylink, Batavia, dan sebagainya. Bisa juga ia pergi ke pasar naik Honda, naik Suzuki. Nah, itu adalah beberapa contoh yang bisa Ibu sebutkan. Paham? Kita lanjutkan ya anak-anak. Selanjutnya ada majas litotes. Majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri kita sendiri. Contohnya, silahkan datang ke gubuk kami yang kumuh.
Padahal sebenarnya gubuknya itu tidak kumuh atau rumahnya itu tidak kumuh atau mewah sebenarnya. Kemudian ada contoh, makanlah seadanya walau hanya dengan lauk sambal. Nah, padahal lauknya itu macam-macam anak-anak, tidak hanya sambal, ada ayam, daging, sayur, dan lain sebagainya. Ini yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Hiperbola, majas yang mengungkapkan sesuatu yang berlebihan atau tidak masuk akal. Bahasa gaulnya lebay. Contohnya, dentuman itu menggelegar membelah angkasa. Masa suara bisa membelah angkasa? Kan lebay. Kemudian ada contoh lain, keringatnya mengalir mengenang sungai. Nah, masa keringat seperti sungai? Itu saking banyaknya maksudnya. Bukan keringatnya betul-betul seperti sungai ya anak-anak. Jangan salah paham nanti. Selanjutnya anak-anak ada majas pars pro toto, yaitu majas yang menggunakan sebagian unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Contohnya, dari tadi pagi ia tidak menampakkan batang hidungnya. Nah, ini dari sebagian menunjukkan keseluruhan. Jadi yang nampak tidak hanya batang hidungnya saja ya anak-anak, kan ngeri nanti. Jadi maksudnya sebagian mewakili keseluruhan, yaitu orangnya yang dimaksud. Selanjutnya anak-anak ada totem pro parte. Ini kebalikan dari pars pro toto, yaitu majas yang mengungkapkan keseluruhan objek padahal hanya sebagian objek saja yang hadir. Contohnya, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Jadi kan Indonesia ini tidak seluruh warga Indonesia yang ikut berlomba, tetapi hanya sebagian saja yang melawan negara Malaysia. Begitu ya anak-anak. Bagaimana? Masih kuat otaknya? Yuk, kita lanjut ke majas eufemisme, yaitu majas yang menggunakan ungkapan yang lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar. Contohnya, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. Maksudnya adalah lagi ricuh, orang-orang pada protes tentang kenaikan tarif tol, seperti itu. Selanjutnya ada majas ironi anak-anak. Di sini majas ironi adalah majas yang digunakan untuk menyindir atau menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contohnya, suaranya sangat merdu sekali, seperti kaset kusut. Loh, suaranya kan merdu, kok kayak kaset kusut? Nah, itu artinya dia nyindir. Selanjutnya ada majas sarkasme. Majas ini bisa dikatakan sebagai sindiran yang kasar. Jadi bisa lebih kasar daripada ironi. Contohnya, putih benar wajahmu sampai bisa aku menyendoki bedaknya di wajahmu. Berarti kan buat bedaknya saking tebalnya dibuka, jadi sampai bisa disendoki. Nah, itu. Selanjutnya ada majas sinisme, bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. Contohnya, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya padaku? Nah, itu. Selanjutnya ada majas pleonasme, yaitu majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas, padahal tidak sudah diperlukan. Contohnya, dia sudah turun ke bawah. Yang namanya turun ya pasti ke bawah. Dia sudah naik ke atas. Nah, yang namanya naik pasti ke atas. Oke? Selanjutnya ada majas repetisi, yaitu pengulangan frasa atau klausa untuk mempertegas maksud. Awas, tunggu kedatanganku besok ya. Tunggu. Nah, itu dia mengulangi frasanya atau diulang-ulang seperti itu. Yang terakhir anak-anak ada majas aliterasi, yaitu majas yang menggunakan huruf konsonan pada awal kata. Contohnya, beli baju biru bersama Budi. Nah, bagaimana anak-anak? Sungguh panjang bukan pembelajaran kita kali ini? Materinya sangat banyak. Oleh karena itu, kalian harus tetap rajin belajar supaya bisa lebih memahami apa yang Ibu sampaikan pada video ini. Oke anak-anak, tetap semangat belajar. Sampai bertemu di video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.